Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang umat Islam harus bergaul sehari-hari dengan orang-orang non-Muslim, sebagaimana sesama guru dan murid. Terkadang seorang Muslim harus bertemu dan bergaul dengan non-Muslim di sekolah yang sama. Karena faktor pekerjaan di kantor, di pabrik, atau di pasar, seorang Muslim tak jarang harus berinteraksi dengan non-Muslim. Bahkan, seorang Muslim kadang hidup bertetangga dengan non-Muslim dalam satu komplek perumahan. Menjenguknya ketika sakit. Pertanyaan fikih yang sering diajukan oleh kaum muslimin adalah bagaimanakah hukum menjenguk non-Muslim yang sakit, khususnya jika non-Muslim tersebut adalah tetangga kita, atau kawan sekolah, atau kawan kerja, atau bahkan atasan di kantor. Selama itu di jalur kaidah syariat Islam itu boleh. Tapi kalau sudah menyangkut dengan akidah itu tidak boleh. Mungkin boleh. Kalau ditanya bolehkah menjenguk orang sakit yang beda agama, tentunya boleh. Tetapi dalam masalah akidah kita tidak boleh saling tolong-menolong. Begitu. Kalau contoh ada tetangga kita yang non-Muslim, ketika ia sakit memerlukan bantuan kepada kita, contoh mau meminjamkan kendaraan untuk pergi ke sebuah mustaspa atau rumah sakit, tentunya kita harus membantunya. Itu dalam masalah muamalah. Ayo begitu. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah, apakah boleh kita itu menjenguk orang yang sedang sakit tapi dia bukan muslim atau dari kalangan non-muslim, Yahudi, Nasrani ataupun agama-agama lainnya? Kalau kita perhatikan dalam sebuah hadis sejarah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjenguk salah seorang anak Yahudi, bukan Islam. Nabi jenguk dia. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkesempatan untuk mendakwahi dia, mengajak dia kepada agama Islam. Si anak ini, ketika Nabi mengajak dia untuk masuk ke dalam agama Islam, maka dia lihat ayahnya. Si ayah mengatakan kepada si anak, "Ati Abul Qasim, patuhi Abul Qasim, patuhi Muhammad." Maka anak tersebut pun masuk ke dalam agama Islam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kita telah menyelamatkan dia daripada api neraka. Ini menunjukkan bahwa boleh kita menjenguk orang non-Muslim ketika dia sedang sakit. Dan tentunya kita memberi dia motivasi untuk sembuh, dan juga mungkin bisa kita masukkan dengan cara ajaran Islam, ya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita sampaikan bahwa Allah Azza wa Jalla, Tuhan kita, pencipta alam semesta ini, tidaklah menurunkan penyakit kecuali juga ada obatnya, memberikan harapan dan keyakinan bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki kekuasaan dan kemampuan atas segala sesuatu. Bisa jadi dengan ini, ya teman kita yang non-Muslim tersebut ketika mendengar pembicaraan kita, mendengar pemaparan kita, tergugah hatinya untuk mempelajari Islam dan masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menjenguk orang sakit, dia senantiasa berada dalam khurfah atau kebun di surga hingga ia kembali ke rumahnya. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan At-Tirmidzi. Namun permasalahannya adalah seorang laki-laki Muslim akan berpikir jika hendak menjenguk lawan jenisnya yang sakit, apalagi yang bukan mahram, misalnya sepupunya yang sakit. Karena orang sakit biasanya beberapa auratnya terbuka, begitu juga sebaliknya. Namun, tahukah Anda bagaimana hukumnya di dalam Islam? Kalau bukan muhrim kita, yaitu ajnabiyat, wanita yang bukan mahram kita, sebaiknya kita menghindarinya. Karena itu adalah sebuah pengharaman dari Nabi ketika Nabi bersabda, yang artinya bahwa lebih bagus kamu ditusuk oleh jarum yang panas daripada kamu bersilat dengan seorang perempuan. Mungkin boleh jika di sana ada keluarganya atau mahramnya juga.
menjenguk orang sakit yang bukan mahram. Ya tentunya boleh, cuman dijaga adab-adab dan etika-etika ketika kita menjenguk orang yang bukan mahram kita. Begitu. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tentu di sini yang bukan mahram perlu ada penjelasan. Kalau dikatakan dia teman akrab kita, dia sahabat kita, kemudian kita menjenguk dia sendirian dengan niat-niat tertentu yang tidak baik, maka ini diharamkan kita menjenguk wanita ataupun lawan jenis yang bukan mahram kita. Tapi kalau seandainya yang kita jenguk umpamanya ialah istri daripada teman akrab kita, istrinya sakit, kemudian kita jenguk, dalam arti kata kita berbicara dengan suaminya, bukan dengan cara bersentuhan dengan wanita tersebut atau lengket dekat duduk bersampingan dengan dia, tidak. Tapi kita datang memberikan motivasi dan hiburan semangat kepada keluarga yang mendapat ujian dengan apa? Dengan sakitnya salah seorang di antara keluarga mereka, dan kita doakan. Maka yang seperti ini, yang bebas daripada fitnah, yang bebas daripada segala macam bentuk maksiat, ini dibolehkan dalam Islam, kita menjenguk orang yang bukan mahram kita ataupun lawan jenis kita. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah penjelasan Ustadz Zulham Effendi mengenai menjenguk orang sakit. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita dan menjadi motivasi agar kita lebih giat untuk mempelajari agama ini, sehingga kelak kita akan menjadi umat yang besar dan memiliki jati diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.